Untuk materi selanjutnya adalah hukum dagang. Hukum dagang sendiri adalah peraturan yang mengatur hubungan dalam kegiatan perdagangan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan urusan dagang, termasuk jual beli, transaksi bisnis, dan perusahaan. Hukum dagang juga bisa disebut hukum komersial. Sumber hukum dagang yang ada di Indonesia meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang khusus seperti UU Perseroan Terbatas, UU Koperasi, dan UU Pengangkutan, persetujuan atau perjanjian, kebiasaan, jurisprudensi, hukum umum seperti pasal 1139 KUH dan pasal 1347 KUH. KUHD merupakan sumber utama hukum dagang yang mengatur berbagai aspek spesifik dalam aktivitas perdagangan. KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan juga dapat menjadi sumber hukum dagang, asal tidak bertentangan dengan hukum yang telah berlaku. Hukum dagang di Indonesia berawal dari pengaruh Belanda pada saat masa kolonial. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia masih menggunakan banyak aturan Belanda, meski ada usaha untuk menyesuaikan dengan kondisi baru. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang perjanjian pada 1990-an. Dengan berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional, Indonesia mulai mereformasi hukum dagang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 adalah contoh dari upaya tersebut. Di era globalisasi, Indonesia semakin menyesuaikan hukum dagangnya dengan standar internasional, seperti melalui Perjanjian Perdagangan Bebas dan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 untuk mempermudah investasi dan juga bisnis. Tujuan hukum dagang secara umum adalah untuk mengatur hubungan dan aktivitas para pelaku usaha dalam dunia perdagangan agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kelancaran dalam kegiatan ekonomi. Secara lebih spesifik, tujuan hukum dagang meliputi yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam melakukan transaksi dagang. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dagang atau transaksi bisnis. Yang ketiga, melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan dagang dari tindakan curang atau merugikan. Yang keempat, mendorong iklim usaha yang sehat dan adil sehingga kompetisi dapat terjadi secara wajar. Yang kelima, menyelesaikan sengketa dagang secara hukum apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha. Dan yang terakhir, menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman seperti perdagangan digital atau internasional. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.